Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, rekan-rekan mahasiswa. Kali ini kita akan belajar tentang Piping and Instrumentation Diagram, salah satu materi pada otomasi industri. Pertama kali, kita akan belajar mengenai Introduction to Automatic Process Control. Tujuan dari automation adalah kita belajar dulu definisinya dulu ya. Pertama, automatic. Artinya pekerjaan selesai tanpa ada campur tangan dari manusia. Contohnya adalah recording dan monitoring. Berikutnya, automatic system diperlukan karena keterbatasan kekuatan manusia untuk mengawasi atau monitoring mesin 24 jam 7 hari. Meskipun hal ini dapat dilakukan dengan kerja bergantian atau shift. Dengan keterbatasan tersebut, membuat penurunan jumlah produksi dan bahkan dapat memicu kecelakaan kerja. Selain itu, manusia sebagai operator biasanya akan meminta gaji yang besar dan membutuhkan biaya lainnya yang dapat bertambah seiring waktu. Keuntungan dari automatic process control. Yang pertama adalah dapat mengurangi jumlah pekerja atau reduce human operations. Yang kedua, dapat mengurangi kecelakaan kerja, save operation and reduce accidents karena kita menggunakan mesin. Kemudian ketiga adalah dapat meningkatkan laju produksi atau increase rate of productions. Yang keempat, dapat mengurangi biaya operasional atau decrease operational cost. Berikutnya adalah dapat memantau kualitas produk secara ketat atau closely monitor product quality. Karena penggunaan mesin, maka kualitas produk dapat diawasi setiap menit bahkan setiap detiknya. Yang terakhir, dapat mengurangi pemborosan bahan dan konsumsi energi atau reduce wastage of material and energy consumption. Nah, beberapa perangkat keras atau hardware yang diperlukan. Ya. Yang pertama, sensor, yaitu parameter, proses, dan variabel diukur menggunakan measuring instrument atau sensor. Berikutnya adalah kita butuh yang namanya signal generating element atau biasa disebut juga transducer atau transmitter. Transducer ini berfungsi untuk mengubah pengukuran primer menjadi sinyal listrik. Elemen berikutnya adalah controller. Berguna untuk menjaga nilai parameter tetap sesuai yang diinginkan atau set point. Jadi, dengan adanya controller ini kita bisa mempertahankan nilai parameter yang kita inginkan. Kemudian berikutnya adalah transmission cable. Jadi biasanya menggunakan kabel tembaga, juga bisa kabel fiber optik dan pipa aluminium jika menggunakan pneumatik. Jadi penghubung antara sensor ke arah controller, kemudian dilanjutkan ke arah aktuator, final control element menggunakan transmission cable. Nah, terakhir yaitu final control element yang tadi sudah saya sebutkan. Elemen ini mampu menambah atau mengurangi aliran material melalui proses apa saja, seperti valve, switch, dan relay. Berikutnya, setelah perangkat keras atau hardware, kita juga membutuhkan yang namanya perangkat lunak atau software. Jadi, dalam software ini, perumusan persamaan matematis yang dapat meniru kemampuan operator manusia. Software dapat diakses kapanpun, disimpan dalam media penyimpanan yang juga dapat dihapus, serta dapat dimanipulasi sesuai keinginan. Media untuk penyimpanan atau media untuk penulisan perangkat lunak ini bisa menggunakan PLC, komputer, microprocessor, atau microcontroller. Berikutnya ada istilah yang kita temukan pada automatic process control adalah process and variable. Proses adalah sekuensial aktivitas yang mendapatkan input, mengolahnya, dan menghasilkan sebuah output. Instrumen atau sensor yang diperlukan untuk mengontrol aktivitas pada proses. Operasi kerja kita definisikan dengan nilai dari
variabel. Contoh, sebuah proses dengan flow rate sebagai input dan output stream masuk dan keluar dari sebuah proses. Parameter proses contoh di atas adalah yang pertama temperatur, yang kedua tekanan, flow rate, dan level. Contoh seperti dapat dilihat pada gambar, ini adalah kontrol temperatur pada tangki uap atau steam heated tank. Air dingin mengalir masuk ke dalam tangki dengan koil pemanas memanaskan cairan dan kemudian air panas keluar dari tangki. Jadi di sini ada cold water in, kemudian masuk ke dalam tangki yang menggunakan koil pemanas untuk memanaskan cairan dan kemudian air panas atau hot water out dari tangki. Tujuan dari sistem kontrol ini adalah membuat air panas dengan temperatur tertentu dan laju aliran yang tetap. Jadi input sistem berupa air dingin dan uap, ya, steam in. Kemudian output berupa air panas dan embun uap. Variasi dari laju proporsi dari uap akan mempengaruhi temperatur tangki dan temperatur dari air panas yang keluar. Untuk menjaga nilai dari temperatur air panas yang keluar, laju dari uap ya harus dimanipulasi atau diatur. Laju air dingin meningkat membuat temperatur turun sehingga laju dari uap air harus dinaikkan untuk dapat menjaga temperatur air panas, begitu juga sebaliknya. Dari contoh ini, laju atau flow rate dari air dingin atau temperatur atau keduanya disebut dengan load variable. Temperatur air panas yang keluar ya di saluran hot water out ini disebut sebagai controlled variable. Dan laju uap steam flow rate disebut dengan manipulated variable. Temperatur air panas yang diinginkan kita sebut dengan set point. Perbedaan antara set point, ya, nilai yang kita inginkan, dengan control variable disebut dengan error atau deviation variable. Jika cairan dingin dengan temperatur TI derajat Celcius mengalir ke dalam tangki proses dengan laju W kg per hour, air panas keluar dengan laju atau rate yang sama namun dengan temperatur T derajat Celcius dengan temperatur yang diinginkan adalah T stat derajat Celcius. Volume tangki adalah V, satuannya meter kubik, dengan laju panas Q adalah kilowatt. Load atau input variabel adalah TI, kontrol variabel adalah T, set point adalah T set. Sedangkan manipulate variabel adalah Q. Deviation or error variable epsilon adalah T set minus T, ya, bukan T minus T set. Nah, berikut adalah contoh dari grafik ya hasil controller, ya, hasil kontrol untuk mencapai nilai yang diinginkan. Yang di sebelah kiri A itu ketika set point-nya tidak berubah-ubah, ya, jadi ini T-setnya tetap ya fix di nilai tertentu, dan yang B adalah ketika ya set point-nya berubah-berubah. Jadi ini T-set pertama, T-set kedua ya, lalu T-set ketiga dan T-set keempat. Nah, ini adalah general transducer yang biasa kita gunakan. Seperti contohnya nama instrumennya adalah orifice meter. Sensornya adalah orifice plate. Ya, dengan secondary elemen adalah DP cell, outputnya adalah air pressure or current. Berikutnya adalah Venturi meter, dengan sensor yang disebut dengan Venturi, outputnya juga air pressure or current. Ya, jadi tekanan udara atau arus. Nah, contoh berikutnya adalah nama instrumennya adalah thermocouple. Ya, sensornya adalah bimetallic joints. Ya. Outputnya adalah voltage. Ya. Misalkan contoh lagi adalah RTD, ya, RTD dengan sensor resistant element,
secondary element adalah Wheatstone bridge, ya, Wheatstone bridge. Kemudian outputnya adalah voltage. Nama dari instrumen lainnya adalah misalkan strain gauge. Strain gauge ini sensornya adalah resistant element, ya, dengan secondary element juga Wheatstone bridge, dan outputnya adalah voltage. Oke, contoh lainnya adalah ultrasonic, ya, dengan sensor yang disebut dengan ultrasound wave, secondary elemennya voltage dan outputnya juga voltage. Oke, ini di gambar sebelah kanan, ya, kita bisa lihat contoh dari controller. Nah, controller adalah pusat dari sistem kontrol dengan persamaan, ya, seperti ini, di mana OC adalah output signal dari controller, A adalah bias dari output signal, kemudian kita punya KC adalah proportional gain, epsilon adalah error atau deviation of control variable, kemudian tau I adalah integration time constant, tau D adalah derivative time constant. Kemudian untuk final control element kita punya control valve, ya. Control valve adalah final control element dari control loop. Control valve size adalah valve sizing factor, adalah nilai yang digunakan untuk menentukan maksimum laju aliran melalui valve. Nah, pada gambar kanan kita bisa lihat karakteristik curve dari control valve. Ada yang square root, ya, karakteristiknya ada yang linear dan ada juga yang hiperbolik. Kemudian dengan mengenal kontrol kita juga mengenal yang namanya open dan closed loop system. Open loop artinya tidak ada aksi kontrol pada proses kontrol, jadi tidak memiliki controller. Hal ini bisa jadi dikarenakan tidak ada controller pada sistem, seperti yang saya baru saja bilang, jadi tidak ada controller pada sistem. Yang kedua, jika controller ada tapi tidak terhubung pada control valve. Kemudian apabila control valve-nya macet, ya, jadi sehingga controller memberikan aksi tapi tidak direspon oleh control valve, tapi dia tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya karena macet. Kemudian yang terakhir adalah sensor rusak, ya, jadi secara standar yang namanya open loop itu tidak ada controller. Namun apabila sudah ada controller, bisa jadi ini bersifat open loop dikarenakan misalkan controller tidak terhubung pada control valve. Ya, alasan berikutnya, ya, meskipun sudah terhubung, bisa jadi control valve-nya macet sehingga reaksi dari controller tidak direspon dan sistem tidak berubah sesuai keinginan. Yang terakhir, bagian instrumentation atau detection-nya, sensornya rusak, sehingga controller tidak bisa mendapatkan input dari sistem yang sedang berjalan. Terakhir, ya, bisa jadi penghubung-penghubung antara elemen tadi, sensor ke controller, controller ke valve, itu dan kabelnya rusak atau terputus, ya, misalkan kabelnya terputus karena aktivitas manusia atau operator yang tidak sengaja melanggar dari kabel sehingga kabelnya putus. Closed loop artinya kita punya negatif feedback dari control loop. Nah, untuk berikutnya, ya, kita akan belajar, ya, dari mata kuliah otomasi industri ini kita juga akan belajar tentang PNID atau diagram proses. Jadi di sebelah kiri adalah contoh-contoh simbol dari instrumen yang digunakan pada piping and instrumentation diagram. Jadi controller process plant terdiri atas yang pertama berbagai jenis dan beragam jumlah proses vessel. Yang kedua, terhubung pada berbagai sensor. Ya, contohnya sensor di sini adalah orifice plate, ya, thermocouple, gitu, ya. Kemudian juga terdiri atas pompa dan pompa kompresor atau blower, dan masih ada beberapa aktuator lainnya.
PNID, ya, tadi Piping Instrumentation Diagram, digunakan untuk menggambarkan hubungan-hubungan yang dimaksud di atas secara komprehensif. Oke, pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai block flow diagram. Jadi sementara dalam waktu seminggu ini kalian bisa melakukan belajar mandiri dengan mengenal berbagai macam jenis sensor atau aktuator sebagai automatic process control. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.